Baiklah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan ridho yang diberikan pada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk bertolabul ilmi bersama Ustadz Wahid Rahman dengan kondisi yang sehat dalam keadaan iman yang baik. Salam dan salawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah, dan insya Allah dengan izin Allah kita termasuk pengikut beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Baiklah, rekan-rekan Agatis Filah yang dimuliakan Allah, pekan lalu kita sudah membahas mengenai sabar, dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan masih meneruskan topik mengenai sabar seperti yang disampaikan Ustadz pekan lalu, dan semoga ini menambah pencerahan kita terhadap kesabaran itu sendiri. Baiklah, sekarang sudah 05.34. Untuk itu waktu dan taklim sepenuhnya saya serahkan pada Ustadz Wahid Rahman. Tafadhol Ustadz. Baik, jazakallah. Terima kasih Pak Sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada pagi ini Allah masih menganugerahkan kita nikmat iman Islam, kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama dalam kajian ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, kita memang agak melenceng dari tafsir ya. Beberapa kali kita bicara soal sabar. Sabar ya Bapak Ibu. Ada doa diajarkan oleh Nabi. Allahumma a'inni ala sabri alaih. Ya Allah, tolong aku ya untuk memiliki kesabaran. Baik teman-teman sekalian, sebagaimana janji kemarin bahwa hari ini kita akan bicara bagaimana caranya agar kita menjadi orang yang ikhlas dan sabar. Terutama di saat kita mendapatkan cobaan ya. Saya ulangi, hari ini kita akan bicara bagaimana agar kita bisa menjadi orang yang ikhlas terhadap sesuatu yang terjadi kepada kita dan sabar ya. Tentu sabar dulu baru ikhlas ya. Karena sabar itu adalah sesuatu yang wajib ya. Ridha itu sunnah. Menurut ulama demikian. Jadi bagaimana itu sekarang agar kita bisa menjadi orang yang sabar dan ikhlas terhadap cobaan-cobaan yang menerpa diri kita. Kemarin Anda sudah sampaikan, dalam hidup ini tak akan pernah lepas dari sesuatu yang namanya cobaan. Itu akan terus ada dan tidak akan pernah lepas dari diri kita. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Dialah Allah yang telah menciptakan hidup, mati, maksudnya Allah yang telah menciptakan mati dan hidup. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Jadi dalam hidup ini yang namanya ujian itu nggak akan pernah habis. Akan terus ada. Ya. Nah, maka senjata terpenting untuk kita bisa miliki yaitu bagaimana kita bisa sabar dan ikhlas. Dalam hadis yang lain Nabi juga mengatakan, wahada al-a'rad. Ini adalah cobaan atau rintangan hidup. Wa in akhtau hadha nahasyaw hadha. Wa in akhtau hadha nahasyaw hadha. Kalau engkau lepas dari satu rintangan, pasti akan kau jumpa dengan rintangan yang lain. Kelar kita dengan satu ujian, ujian yang lain sudah menunggu. Dalam hidup itu tidak akan pernah lepas dari ujian. Akan selalu ada. Oleh karenanya, senjata sabar dan ikhlas menjadi sesuatu yang sangat penting dalam hidup ini. Ya. Baik, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi orang yang sabar dan ikhlas terhadap cobaan dan ujian yang Allah berikan? Yang pertama, teman-teman sekalian, ini berulang saya sampaikan bahwa yang pertama itu adalah kita mesti tahu bahwa apapun yang terjadi kepada kita dan apapun yang menimpa kita itu merupakan sebuah takdir yang telah Allah tentukan. Saya ulangi, apapun yang terjadi kepada kita dan apapun yang menimpa kita itu adalah sebuah takdir yang sudah Allah tentukan buat kita. Nah, siapa yang bisa melawan takdir Allah? Syekh Abdul Adim bin Badawi Al-Khalafi mengatakan bahwa sabar itu terhadap 3 hal. Salah satunya adalah bersabar akan takdir-takdir Allah. Karena tidak semua takdir yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Tapi kita harus tahu bahwa takdir Allah itu yang terbaik buat kita. Ini dulu kita paham. Jadi bahwa cobaan itu tidak pernah berhenti, akan terus ada dalam hidup ini. Nah, untuk kita bisa sabar dan ikhlas terhadap cobaan-cobaan Allah, maka mempercayai bahwa semua yang terjadi itu sudah tertulis di dalam kitab Allah di Lauhil Mahfuz. Artinya bahwa cobaan dan ujian itu adalah takdir yang telah Allah tentukan. Oleh karenanya, kita tidak pernah boleh berkata. Nabi mengatakan, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Ya. Law anni fa'altu seandainya ya, law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'ala. Fa inna law taftahu amal syaitan. Amal syaitan. Jika engkau ditimpa sesuatu yang tidak kita harapkan, tidak kita inginkan, kita tidak mau. Fala taqul, jangan pernah berkata, lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Seandainya aku melakukan begini dan begitu, maka tidak akan terjadi begini dan begitu. Jadi tidak boleh kita mengatakan itu. Walakin qul qadarullah. Akan tetapi katakanlah semuanya sudah qadar Allah. Ketentuan Allah, takdir Allah. Wa ma syaa fa'ala. Dan Allah berkehendak melakukan apa yang diinginkan. Fa inna law taftahu amal syaitan. Karena dengan berkata seandainya, itu akan membuka peluang setan merusak diri kita. Nah, kesabaran itu muncul jika kita memahami bahwa apa yang terjadi ini merupakan takdir yang telah Allah tentukan untuk kita.
Sekali lagi, kesabaran dan keikhlasan akan muncul di saat kita mengetahui dan saat kita paham bahwa apapun yang terjadi kepada kita adalah takdir yang telah Allah tetapkan kepada kita. Oleh karenanya, di dalam Al-Quran Allah mengatakan satu hal penting untuk kita pahami. Tidak ada satu pun yang terjadi di muka bumi ini, pun juga yang menimpa diri kita, kecuali Allah telah menentukannya dan atas izinnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Pada surah ke-64 ayat 11. Ma asaba min musibatin fil ardi. Ma asabaka. Ya, sudah ketemu? Illa biiznillah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbahu. Wallahu bikulli syai'in alim. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Coba renungkan baik-baik. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang illa biiznillah, kecuali seluruhnya atas izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak terjadi. Oleh karenanya kita seringkali mendengar satu hadis. Seandainya sekelompok kaum berkumpul untuk mendatangkan manfaat buat kita, maka kemanfaatan tidak akan bisa terjadi kepada kita kecuali illa ma kataballahu, kecuali apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Dan jika sekelompok orang berkumpul untuk mendatangkan mudarat kepada kita, bahaya, itu pun tidak akan pernah terjadi kecuali apa yang telah Allah tentukan buat kita. Nah, ini penting untuk dipahami. Nah, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, memahami takdir itu penting. Ya, bahwa apapun yang terjadi adalah takdir yang telah Allah tentukan. Disinilah nanti muncul kesabaran dan keikhlasan. Oleh karena apa? Oleh karena kita tahu bahwa takdir kadang memang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita, tapi kita mengerti betul bahwa takdir yang Allah berikan pada kita adalah hal yang terbaik. Nah, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, kita juga bisa melihat bahwa apapun yang terjadi kepada kita, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Sebelum kita diciptakan. Dalam suatu hadis dikatakan, Kataballah maqadir al-khalaiki qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50,000 sana. Allah telah menetapkan takdir seluruh makhluk. Allah telah menetapkan takdir seluruh makhluk. Qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bi 50,000 sana. 50,000 tahun sebelumnya. Jadi semua ini adalah takdir yang telah Allah tentukan. Tapi kita tidak boleh diam-diam. Karena kita tidak pernah tahu takdir apa yang Allah tentukan buat kita. Oleh karenanya, kita tak pernah boleh berhenti untuk berdoa dan tak pernah boleh berhenti untuk berusaha. Baik, dalil selanjutnya. Bahwa apapun yang terjadi adalah takdir yang telah Allah tentukan. Al-Quran
pada surah 57 ayat 22 sampai 23. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Ya. Setiap bencana yang menimpamu dan yang terjadi di muka bumi ini, setiap bencana yang terjadi di muka bumi dan yang menimpa dirimu, illa fi kitabim min qabli an nabraha. Semuanya itu telah tertulis dalam kitab Allah di Lauhil Mahfuz sebelum kami mewujudkannya, kata Allah. Sungguh yang demikian itu mudah. Jadi apapun itu adalah sudah takdir yang telah Allah tentukan. Nah, kenapa Allah beritahu itu? Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar engkau tidak terlalu bersedih terhadap apa yang luput darimu, yang kau inginkan tidak kau dapatkan, yang kau harapkan tidak terwujud. Dan tidak pula engkau terlalu gembira dengan apa yang diberikannya kepadamu. Segalanya kita dapatkan, apa yang kita harapkan kita raih, yang kita inginkan Allah berikan. Kita tidak terlalu bersedih dengan apa yang luput dari diri kita, dan kita tidak terlalu senang dengan apa yang kita raih. Karena Allah nggak suka larut dalam kesedihan, lupa dalam kebahagiaan. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah tidak suka, ya, terhadap orang-orang yang sombong melampaui batas. Allah nggak suka sombong dalam kenikmatannya, ya, terpuruk dalam kesedihan. Nah, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, untuk bisa menjadi orang yang sabar dan ikhlas, ini dulu pahami dengan matang bahwa semua yang terjadi menimpa kita adalah takdir yang telah Allah tentukan. Dan takdir telah Allah tentukan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Dan ketika takdir itu sudah terjadi kepada kita, atau sesuatu sudah menimpa diri kita hari ini, kita tidak boleh mengatakan, coba saya tidak begini, coba saya begitu, ini tidak akan terjadi. Lah, karena takdir itu akan tetap terjadi. Nah, ketika sesuatu sudah terjadi, janganlah kita melampaui batas dalam bahagia dan tak boleh melampaui batas dalam duka. Nah, ini dulu yang pertama kita pahami. Bahwa apapun yang terjadi itu merupakan takdir yang telah Allah tentukan. Ya. Ikhwani wa ikhwati fillah. Yang kedua, agar kita bisa menjadi orang yang sabar dan ikhlas dalam mengarungi hidup dan menghadapi cobaan. Kalau yang pertama adalah kita pahami bahwa itu sudah tercatat dalam kitab Allah, merupakan takdir Allah, maka yang kedua, kita harus paham bahwa setiap cobaan, setiap ujian, setiap sesuatu yang kita harapkan tapi tidak terwujud, atau bahasa sederhananya adalah cobaan dan ujian, adalah untuk mengukur tingkat keimanan kita.
Saya ulangi, bahwa setiap cobaan yang Allah berikan, ujian yang Allah berikan kepada kita adalah untuk mengukur kebenaran iman kita. Semua orang boleh berkata, iman saya kuat, iman saya baik, iman saya oke. Di saat ujian belum menimpa diri kita, di saat sesuatu yang tidak enak belum terjadi kepada kita, semua kita mengatakan kuat dan semua kita mengatakan bisa. Tapi bagaimana jika ujian itu menimpa diri kita? Betulkah kita masih kuat atau tidak? Saya ingin sampaikan. Di dalam Al-Quran pada surat ke-29 ayat 2 dan 3. Allah Ta'ala berfirman. Sudah ketemu? Surat 29. Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Ayat 2 dan 3. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allah alladhina sadaku wala ya'lamanna al-kadhibin. Monggo. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Dan banyak sekali sejarah diperlihatkan kepada kita. Bagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul yang mengklaim dirinya beriman. Ya, yang sesungguhnya mereka adalah orang munafik. Dalam peperangan Badar, dalam peperangan Uhud, mereka kembali dengan mengatakan bagaimana nanti kalau anak kita menjadi yatim, istri kita menjadi janda, lalu dia menghasut orang-orang. Sebelum peperangan terjadi, semua orang berkata, saya ikut berjihad. Tapi ketika waktunya datang, disitulah cobaan untuk bisa ambil andil dalam kebenaran. Sebelumnya dia mengatakan bisa. Tapi ketika panggilan itu terjadi, maka hilanglah apa yang dia katakan itu. Orang berkata bisa sebelum ujiannya datang. Ahasiban nas. Apakah manusia mengira ayyutraku ayyakulu amanna, ya, bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman. Wahum la yuftanun. Dan mereka tidak diuji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Dan sungguh Allah telah menguji orang-orang terdahulu. Fala ya'lamanna Allah alladhina sadaku. Dan Allah mengetahui siapa orang-orang yang benar betul beriman. Wala ya'lamanna al-kadhibin. Dan Allah mengetahui betul orang-orang yang dusta dalam imannya. Coba deh, renungkan baik-baik. Teman-teman sekalian. Saya ingin kasih contoh yang update. Kita ini manusia. Pasti punya kesalahan atau tidak? Pasti. Pasti punya khilaf atau tidak? Pasti. Pasti punya keliru atau tidak? Pasti. Siapapun itu yang tak ada khilaf, tak ada keliru, hanya Rasulullah. Karena beliau masuk. Itu pun masih ada teguran dari Allah. Turun Quran surat 80. Apalagi kita. Al-insan mahallul khata' wa nisyan. Kita katakan itu semua. Manusia itu tempatnya salah, ya tempatnya lupa. Allah berfirman, kullu ibni Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabin. Setiap anak Adam itu keliru.
bersalah, berdosa. Dan sebaik-baik orang keliru, bersalah, berdosa adalah mereka yang bertaubat. Kita tahu itu, kita semua sadar bahwa kita manusia salah. Lalu kita berkata, oleh karenanya lah kita pantas dinasehati, kita pantas diberitahu. Karena kita manusia yang juga salah dan keliru. Tapi coba tanya sama diri kita, apakah ketika nasihat datang dari seseorang, kita mau mendengarkan? Atau kita mau menerimanya? Disinilah ujian yang sesungguhnya. Dia berkata, saya ini salah, saya ini keliru, saya manusia. Dan saya akan siap menerima cobaan. Menerima teguran dan nasihat dari orang. Saat belum dinasehati, saat belum ditegur, apakah ketika kita sudah dinasehati, kita masih terima atau tidak? Jangan-jangan kita marah. Saya sering bilang, apa sulitnya kita berterima kasih menerima dari sebuah nasihat. Karena tak ada nasihat yang akan membuat kita rugi. Baik kita pakai, tak baik sudah kita tinggalkan. Dan kita tidak perlu berdebat. Tentu, bagi orang yang menasehati, dia harus mengerti. Baik, teman-teman sekalian. Jadi kadang-kadang, kita ini mengatakan kuat, bisa, sanggup. Ketika ujian belum tiba. Ketika sesuatu yang kita tidak harapkan, itu tidak terjadi. Tapi ketika sesuatu itu sudah terjadi, ketika itu terjadi dan menimpa diri kita, betulkah kita sabar dan kita ikhlas? Nah, oleh karenanya, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, untuk kita bisa bersabar dan ikhlas, yuk kita pahami apa yang Allah berikan ini untuk mengukur kualitas iman saya. Dan saya akan tunjukkan kepada Allah bahwa saya bisa, ya Rabb. Saya sabar. Saya ikhlas. Nanti didatangkan pada hari kiamat. Ya. Yang di dunianya orang itu ahli kenikmatan. Artinya nikmat yang Allah berikan banyak sekali. Dan juga Allah datangkan orang yang di dunianya penuh dengan cobaan. Ada hadis begini. Hadis ini dituturkan oleh sahabat Jabir. An Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yawaddu ahlul afiyah يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقارب. Kata sahabat Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, Yawaddu ahlul afiyah yawmal qiyamah. Kelak pada hari kiamat, orang-orang yang selalu diberi oleh Allah afiat, kebahagiaan, kesehatan. Yu'ta ahlul bala. Ketika pada hari kiamat orang-orang yang selalu diberi kenikmatan. Dan ketika orang-orang yang sewaktu di dunianya ditimpa musibah, lalu diberi pahala yang begitu besar, balasan yang begitu besar oleh Allah. Tahukah sahabat? Orang yang di dunia itu selalu menerima kenikmatan, dia katakan,
saat dia melihat orang-orang yang dahulu di dunia diberi cobaan, ujian oleh Allah. Nah, orang-orang yang penuh dengan kenikmatan di dunia ini kelak berkata, "Lau anna juludahu kanat kuridat fid dunya bil maqarid." Apa kata orang yang selalu mendapat kenikmatan di dunia ketika dia melihat hadiah yang Allah berikan kepada orang yang di dunia ditimpa musibah? Dia berkata, "Aku menginginkan kalaulah dulu kulit mereka dipotong dengan gunting di dunia. Ya Allah, aku andai kata dulu di dunia kulitku ini dikupas-kupas, maka aku akan sabar dan ikhlas. Kalau aku tahu dengan cobaan di dunia itu, nikmat ini yang kau berikan di akhir." Jadi nanti didatangkan oleh Allah namanya ahlul afiyah. Orang yang selalu diberikan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan. Dan ahlul bala. Orang yang ketika di dunia itu diberikan cobaan-cobaan oleh Allah. Lalu orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah di dunia ini melihat hadiah yang Allah berikan kepada orang yang di dunianya penuh cobaan. Dia berkata, "Ya Allah, andai kau dulu cabik-cabik kulitku di dunia, maka aku sabar dan ridho kalau aku tahu kenikmatan yang kau berikan di akhirat ini." Maka saudaraku yang saya cintai karena Allah, ya, ini membuat kita sabar, membuat kita ikhlas. Jadi kembali lagi bahwa apa yang terjadi di muka bumi ini, cobaan yang terjadi buat kita untuk mengukur seberapa kuat keimanan kita. Yuk kita tanya, sudahkah kita kuat dengan cobaan? Sudahkah kita sabar dengan cobaan? Dengan ujian yang Allah berikan. Nah, teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah. Nabi itu, para nabi, itu cobanya nggak henti-henti. Besar. Ya. Maka kita tidak boleh berkata, "Saya sudah sholat, puasa, kajian. Kenapa kau coba nggak belum berhenti?" Lalu apakah kita tidak lihat para nabi? Apa kurang iman beliau? Apa kurang dekat dengan Allah? Tapi Allah masih coba. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an?" Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling besar cobaan? Ayyun nasi asyaddu bala'an? Ya Rasulullah, siapa orang yang paling besar cobaannya? Nabi menjawab, qala al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Yaitu para nabi. Kemudian yang semisal dan yang semisal. Yaitu para nabi dan orang yang mengikuti nabi dan orang yang mengikuti. Itulah yang paling besar cobaan. Tapi karena keimanannya kuat, maka cobaan itu tidak akan membuat hancur dan tumbang. Sehingga dengan keimanan itu muncul nanti kesabaran dan keikhlasan. Tak ada keimanan, tak akan ada kesabaran, tak akan ada keikhlasan.
Apakah orang yang setia berilmu lalu juga punya kesabaran dan keikhlasan? Belum tentu. Saya pernah bercanda di tempat ini, mohon maaf, ini cuma gurau. Saya lah misalnya. Orang menyebutnya ustaz. Saat bertanya misalnya, ada seorang jemaah bilang, Ustaz, saya dapat hadiah. Ini cuma contoh. Hadiah misalnya dari perkara haram. Saya akan mengatakan, itu haram. Terus dia mengatakan, ini hadiah saja ya Ustaz. Saya akan mungkin tetap mengatakan haram. Oh begitu ya Pak Ustaz. Lalu orang itu bilang, banyak Pak Ustaz hadiahnya. Saya akan bilang juga haram. 400 juta Ustaz, haram. Oh gitu ya Ustaz ya. Padahal saya tadinya ada niat. Separuhnya itu akan saya berikan buat Pak Ustaz. Mulai gue itu iman itu. Dia akan berkata, oh tunggu dulu. Nanti coba saya kaji. Sepertinya ini khilafiyah. Nah ini kan kacau. Berilmu. Tapi tidak ada kekuatan iman. Maka ilmu itu sendiri yang akan menghancurkan diri. Jadi iman itulah yang membuat diri kita kuat. Sehingga muncul kesabaran, keikhlasan. Ya, makanya kalau kita belajar tentang apa asarul aqidah fi bina'i syakhsiyah, apa buah akidah itu di dalam membangun pribadi-pribadi seorang muslim? Apa buahnya akidah di dalam membangun pribadi-pribadi seorang muslim? Maka dikatakan, orang kalau sudah berakidah dengan benar, imannya benar, maka konsistensi akan terjadi. Seperti misalnya dalam Al-Quran, surat 41 ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, thumma istaqamu, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang berkata Allah Rabbnya, orang yang beriman, thumma istaqamu, kemudian dia konsisten meneguhkan pendiriannya, istiqamah, tidak akan bergeming. Tidak karena tadi saat dia tidak ada keuntungan dikatakan haram, saat ada keuntungan kemudian menjadi halal, paling tidak khilafiyah katanya. Itu terjadi bukan hanya soal ilmunya tidak ada, tapi bukan dia tidak punya ilmu, tapi kekuatan iman. Kekuatan iman. Yang akhirnya dia mencela-mencela. Nah, disitulah nanti terukur betul keimanan seorang benar atau tidak. Konsisten atau tidak. Ya. Nah, orang yang istiqomah itu ada mulkhauf, tidak ada lagi rasa takut untuk terus berjalan di dalam kebenaran, untuk terus meniti jalan ridho Allah. Tidak mudah dia terjerembab, tidak gampang dia terbawa arus. Dia punya pijakan yang kuat. Itulah iman. Nah, kesabaran, keikhlasan muncul dari iman yang kuat. Nah, kembali sahabat-sahabat, bahwa ujian dan cobaan itu Allah berikan untuk mengukur tingkat keimanan kita, tingkat kebenaran iman kita. Benar iman atau tidak? Nah, sahabat-sahabat yang saya cintai karena Allah, kemudian yang ketiga, agar kita bisa menjadi orang yang
sabar, ikhlas. Yang ketiga kita perlu paham, saudaraku, hidup ini sesaat. Yang abadi itu akhir. Saya ulangi, hidup ini sesaat. Yang abadi itu akhir. Jadi, di saat kita diuji oleh Allah dalam hidup yang sesaat ini, yang kita tahu bahwa ujian yang sesaat ini menjadi tiket surga kita, menjadi pengantar kebahagiaan kita di akhirat. Kalau kata anak sekarang, kenapa tidak? Kalau ujian dalam hidup yang sesaat ini lalu menjadi pengantar saya ke dalam surganya Allah, kenapa tidak? Artinya kita bayangkan agar kita sabar dan ikhlas. Hidup ini sementara. Ujian yang Allah berikan sedikit dan sementara. Tapi yang sedikit dan sementara ujian ini menjadi pengantar kita ke dalam surganya Allah. Saya ikhlas ya Allah. Saya sabar. Pernah mendengar ya? Yang kemarin Anda sampaikan sebuah riwayat pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika dikatakan bahwa ada seorang wanita, ya, dituturkan oleh Atha bin Abi Rabah. Qala berkata, qala li Ibnu Abbas. Kata sahabat Atha, telah mengatakan kepadaku Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridainya. Ala urika imra'atan min ahli jannah. Maukah engkau kuberitahu tentang seorang wanita yang akan menjadi penghuni surga? Imra'ah min ahli jannah. Seorang wanita yang akan menjadi penghuni surga. Fakultu. Lalu saya berkata, bala, iya, kata sahabat Atha. Qala, kata Ibnu Abbas, hadhihi al-mar'atu sauda. Wanita yang akan menjadi penghuni surga itu adalah wanita yang berkulit hitam. Al-mar'atu sauda. Wanita berkulit hitam. Atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu waktu wanita ini datang kepada Nabi. Dia curhat. Faqalat, dengan berkata, inni usrah. Aku ini wanita yang sedang mengidap penyakit. Ayan. Wa inni atakasyaf. Kalau penyakitku kambuh, maka pakaianku tersingkap. Oleh karenanya kemudian auratku nampak. Fad'ullaha ta'ala li. Kalau demikian, maka tolong doakan kepada Allah untukku. Tolong doakan kepada Allah untukku. Qala, ya. In syi'ti, kata Nabi, in syi'ti sabarti walakil jannah. In syi'ti sabarti walakil jannah. Kata Rasulullah, wahai saudariku, jika engkau mau, bersabarlah dengan cobaan yang kau dapat ini. Walakil jannah, dan bagimu adalah surga. Surga menunggumu. Wa in syi'ti, dan jika engkau mau, da'atullah ta'ala ayu afiyat. Saya akan doakan kepada Allah, semoga Allah memberi kesembuhan untuk ayu afiyaki. Semoga Allah memberi kesembuhan untuk. Faqalat, wanita ini menjawab dengan cepat. Asbiru. Kalau demikian ya Rasulullah, saya memilih sabar saja. Saya memilih sabar saja ya Rasulullah. Kalau ternyata kesabaran ini akan mengantarkan saya kepada Allah, kepada surganya Allah, tidak apa-apa. Saya pilih sabar saja. Kalau kesabaran ini justru mengantarkan saya ke dalam ridho Allah, tidak apa-apa saya sakit. Nah, ini satu contoh
betapa seseorang yang mengetahui bahwa cobaan itu akan membawanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tahu akhirat itu abadi. Surga itu khalidina fiha, kekal di dalamnya. Maka dia mengatakan, tak apa saya diuji di dunia yang sementara ini. Kalau ujian dalam kesementaraan ini akan mengantarkan saya ke dalam surganya Allah. Kan hidup ini sebentar ya. Sebentar. Jadi jangan menukar kebahagiaan akhirat dengan kesenangan semu di dunia. Lalu melakukan apapun di dunia dengan tidak peduli bahwa ada konsekuensi akhir. Nah, sahabat, mau bersabar, mau ikhlas, maka yuk pahami, dunia ini singkat, akhirat abadi. Kalau kita diuji di tempat yang sangat singkat, ternyata ujian itu menjadi pengantar kita untuk meraih kebahagiaan abadi. Why not? Kenapa tidak, kata anak-anak sekarang? Gitu ya. Karena hidup ini singkat. Kita tahu betul singkatnya hidup ini. Bahkan tidak sampai setengah hari. Seperti yang kita sudah bacakan pada Quran. Surat berapa ya? Surat 23 ayat 112 sampai 115. Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Qalu labisna yawman aw ba'da yawm. Fas'alil 'adin. Qala in labistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Enggak. Nauzubillahiminasyaitonirrajim. Dia Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Dia Allah berfirman, kamu tinggal di bumi hanya sebentar saja jika kamu benar-benar mengetahui. Sebentar sekali di dunia ini. Singkat. Yang abadi akhirat. Orang cerdas tak mungkin mau menukar bahagia akhiratnya dengan kesenangan semu di dunia. Maka ketika dia tahu bahwa cobaan dan ujian yang dia terima di dunia sebagai pengantar surganya, maka insya Allah dia sabar, dia ikhlas. Tapi orang yang menganggap di dunia selama-lamanya, dan apalagi dia lupa akhir, maka orang seperti ini tak akan pernah ridho, tak akan pernah ikhlas, tak akan pernah sabar terhadap cobaan dan ujian yang Allah timpakan kepadanya. Kesabaran dan keikhlasan itu muncul saat kita tahu betapa dunia ini singkat dan betapa akhirat itu selama-lamanya. Kan Allah bilang ya, tapi nyatanya memang masih banyak orang terpedaya oleh dunia dan lupa dengan akhir. Quran surat 21 ayat 1. Iqtarabah linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Nauzubillahiminasyaitonirrajim. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Nah, kita sudah tahu tuh, dunia singkat, dunia nggak ada apa-apanya, akhirat kekal. Tapi ternyata iqtaraba linnas, telah semakin dekat bagi manusia. Apa yang dekat itu? Hisabuhum. Hari menghisap amalan mereka. Wahum, dan mereka manusia, fi ghaflatin,
tetap dalam keadaan lalai karena urusan dunia. Mu'ridun, berpaling dari akhirat. Lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Padahal kita tahu dunia sementara, akhirat abadi. Tapi masih saja dilalaikan dengan urusan dunia dan lupa dengan akhirat. Padahal untuk meraih kebahagiaan, kesabaran, dan keikhlasan, kita mesti tahu hidup kita ini singkat. Hidup kita ini singkat. Sesaat. Mestinya saat kita tahu betapa singkatnya hidup ini, ya, kalau kita diuji dalam hidup yang singkat untuk mengantarkan dan membawa kita pada kebahagiaan yang abadi, kenapa tidak? Sabar muncul, ikhlas muncul. Ya Allah, ternyata cobaan yang kau berikan di dunia yang sesaat ini menjadi kendaraan surga saya. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum. Ya. Apakah kalian mengira akan masuk surga? Padahal belum diuji kalian. Sebagaimana orang-orang dahulu diuji. Quran, surat Al-Baqarah 214. Surat kedua, ayat 214. Monggo. Dibaca dulu, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, "Kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat." Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang menimpa orang-orang terdahulu sebelum kamu. Jadi apakah kalian mengira akan masuk surga? Padahal belum datang cobaan yang menimpa dirimu sebagaimana menimpa orang-orang terdahulu. Mereka ditimpa apa? Masathumul ba'sa. Ya. Mereka ditimpa kemelaratan. Wadharra, penderitaan. Wazulzilu, guncangan, cobaan. Hatta yaqula Rasul, sampai Rasul berkata, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, ma'ahu, yang bersama Rasul, berkata, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Karena dahsyatnya cobaan itu. Ala inna nasrallahi qarib. Ya. Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jadi sahabat, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, ya, kita perlu merenung betul. Ya. Pengen masuk surga. Padahal belum datang cobaan kepada. Ya, cobaan itu tidak mesti cobaan seperti itu. Malas sholat, malas berbuat baik, malas begini, malas begitu. Nah, inilah saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah. Ya, jadi bagian yang ketiga, agar kita ikhlas dan sabar terhadap ujian. Oh iya, hidup ini sebentar, yang abadi akhir. Kalau saya diuji dalam hidup yang ruang sementara ini, itu akan mengantarkan saya pada kebahagiaan abadi. Kenapa tidak? Nah,
Itu yang mesti kita paham. Wallahu alam. Baru 3 yang saya sampaikan ya. Semoga ini menjadi pengantar. Menjadikan kita orang-orang yang sabar dan ikhlas. Ya, silakan. Terima kasih Ustadz. Luar biasa sekali pencerahan pada pagi hari ini. Kalau bisa saya simpulkan adalah agar kita bisa sabar dan ikhlas. Yang pertama kali kita harus pahami bahwa cobaan itu sudah dituliskan dalam takdir yang sudah dituliskan Allah jauh-jauh hari sebelum dunia ini ada. Kemudian yang kedua adalah sabar dan ikhlas kita bisa pahami itu merupakan satu ujian keimanan kita. Jadi kalau iman kita bagus, insya Allah kita bisa mengatasi ujian kita dengan sabar dan ikhlas. Kemudian yang ketiga, tadi sangat luar biasa Ustadz menyampaikan bahwa ujian itu bisa kita jalani dengan ikhlas dan sabar apabila kita sangat memahami bahwa dunia ini sementara yang kekekalan adalah di akhirat nanti. Oke. Baiklah, Bapak Ibu rekan Agatis yang dimuliakan Allah, kita akan sampai pada sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu mungkin Ustadz ada pemahaman yang saya kurang jelas ya bahwa ada yang mengatakan bahwa kita bisa merubah takdir Ustadz, yaitu dengan berdoa, tasbih, bersedekah dan sebagainya. Pemahaman itu bagaimana Ustadz ya? Terima kasih. Teman-teman sekalian, takdir Allah telah ditentukan kepada kita. Dan kita tidak pernah tahu takdir apa yang telah Allah tentukan kepada kita. Maka apa yang menjadi tugas kita? Ya berusaha saja seterusnya. Dan teruslah berdoa. Dan itu menjadi kewajiban kita. Usaha dan doa. Takdir telah ditentukan. Tapi kita nggak pernah tahu takdir yang akan terjadi buat kita. Maka tugas kita adalah doa dan usaha. Yang tidak pernah berhenti. Lakukan saja itu. Ya, takdir itu ada 2. Ada mu'allak, ada mubram. Mu'allak itu X%. Manusia tidak bisa intervensi. Itulah kematian. Mubram itu 0%. Kalau mu'allak X%. Manusia intervensi dengan apa? Usaha dan doa. Tapi lagi-lagi kita tidak pernah tahu apa yang Allah tentukan. Ya sudah, kewajiban kita usaha dan doa saja. Lakukan saja itu. Insya Allah. Allahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Baiklah, kita buka sesi tanya jawab. Silakan buka mikrofonnya. Saya lihat Pak Arsad sudah membuka mikrofon. Silakan Pak Arsad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Waalaikumsalam. ini luar biasa. Ini pagi ini isinya nih. Tapi saya ingin langsung to the point. Kita ini di dalam membaca Al-Fatihah, setiap melaksanakan sholat, sebenarnya banyak sekali permohonan kita, terutama kepada Engkau Allah kami menyembah, dan kepada Engkau Allah kami minta pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kan itu kan diulang-ulang oleh kita. Lalu, tadi sesuai dengan isi ceramah hari ini, talim hari ini, dalam menuju kesabaran itu sudah sampai 3 tadi seperti yang sudah diulas sama Pak Ustadz dan diulang lagi sama Pak Sigit. Saya ingin, kan ini kan bayangkan aja Pak Ustadz, ini kan luar biasa kita baca Al-Fatihah tiap hari mungkin banyak lah gitu. Permohonan kita intinya di situ. Kepada Engkau Allah ya Allah kami menyembah, dan kepada Engkau Allah kami minta pertolongan. Tapi untuk sampai tadi yang ujian keimanan ini kan tetap aja terjadi gitu. Nah itu seperti yang saya tanyakan sebelumnya. Ini apa tahap-tahap yang harus kita strategi gitulah apa ini sehingga ujian di dunia yang sementara ini sedikit kan tidak sedikit teratasi lah. Begitu Pak Ustadz. Apa kira-kira ininya? Yang harus kita laksanakan lah. Padahal kita kan tiap hari, tiap saat kita ada waktu tertentu kita dalam sholat selalu bermohon itu. Terima kasih Pak Ustadz.
Justru ujiannya di situ, Pak. Bapak sudah minta pertolongan, iyyaka na'budu, saya kepadamu nyembah, wa iyyaka nasta'in, kepadamu saya minta pertolongan. Ujiannya di situ tuh. Sabar apa enggak tuh Bapak tuh? Menunggu pertolongan Allah. Situ justru, Pak. Ya kalau nggak sabar gini, Pak. Kadang pertolongan Allah itu adanya di ujung. Saya mau kasih contoh. Apakah Allah tidak tahu dengan apa yang terjadi kepada Nabi Musa atas perlakuan Firaun? Tahu. Kapan pertolongan Allah itu? Di ujung. Kenapa dikasih di ujung? Sabar enggak kau tunggu itu? Sabar enggak kau tunggu pertolongan Allah itu? Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah Allah tak tahu perlakuan Namrud kepada Nabi Ibrahim? Allah tahu. Tapi kapan pertolongan Allah datang? Di ujungnya. Saat dia hendak dibakar. Sabarkah kita menunggu datangnya pertolongan itu? Nah, disinilah persoalannya. Ya, nah itu loh yang dipahami. Maka dalam cobaan teruslah mendekat kepada Allah. Dalam cobaan teruslah merengek kepada Allah. Dalam cobaan jangan pernah kita berputus asa dan lari dari Allah. Karena justru cobaannya yaitu. Wallahu a'lam. Subhanallah. Terima kasih Ustaz. Ya cukup, Pak Arsad. Cukup. Oke, baiklah. Mungkin di belakang Pak Arsad ada yang ingin bertanya. Ya, Ustadz mau tanya. Silakan. Uh, Ustadz, kalau dalam hal yang dalam ajaran Islam, hukum-hukumnya itu kan ada yang halal, haram sudah jelas. Tetapi yang syubhat itu ada yang terjadi khilafiyah ya. Nah, itu bagaimana ya kalau kita menyikapi sesuatu yang syubhat itu, hukumnya bagaimana Ustadz? Apakah itu menjadi mubah atau makruh? Lalu kalau misalkan kita melakukannya dengan niat, karena kita tahu itu sesuatu yang terjadi khilafiyah, tetapi kita masih melakukannya, tapi dengan niat seandainya ini salah, ya mohon ampun sama Allah. Gitu. Itu gimana Ustaz? Pakai konsep hadis saja ya Bun ya. Kata Rasulullah SAW, Innal halala bayyinun, wal harama bayyinun, wa umurun bainahuma mushtabihatun. لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى على الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. Kata Nabi, halal itu jelas, haram juga jelas. Yang ada antar keduanya syubhat. Tapi kebanyakan manusia tidak mau tahu dengan perkara syubhat. Siapa orang menjaga diri dari perkara syubhat, maka dia telah menjaga agama dan kehormatan dirinya. Dan barang siapa mendekat kepada yang syubhat, maka dia telah menjerumuskan dirinya kepada yang haram. Siapa mendekat kepada yang syubhat, maka dia telah menjerumuskan dirinya pada yang haram. Sampai dianalogikan oleh Nabi. Seperti pengembala yang tidak boleh mengembala di sebuah tempat, dia mengembala di pinggir-pinggirnya. Siapa? Ada binatang yang berpikir, lah, ada enak dia hajar. Jadi subhat menjerumuskan kita kepada yang haram. Sudahlah, berusaha sekuat tenaga. Tinggalkan syubhat. Jadi hukumnya makruh ya Ustadz? Tinggalkan syubhat. Syubhat tidak hanya makruh. Ada sampai ke tingkat yang haram. Karena syubhat menjerumuskan kita ke neraka. Apa contohnya Bunda? Halo? Ya Ustadz. Apa contohnya? Ya kan banyak dalam kehidupan sehari-hari, misalkan dalam soal makanan, dalam soal apa ya, kita misalkan di sini kan udah banyak orang ingin berhijrah gitu, tetapi hijrahnya itu bertahap, belum bisa kafah gitu. Nah, sambil kita berproses itu mungkin kita masih melakukan hal-hal yang sifatnya syubhat. Ya, Bunda, mungkin kita tahu atau kita tidak tahu bahwa kalau itu syubhat gitu. tidak tahu lain hal. Kata Imam Ibnu Qayyim, Bun, satu dosa akan membawa Anda pada dosa yang lain.
Satu keliru akan menjerumuskan Anda pada keliru yang lain. Selama kita sadar itu syubhat, jauhilah. Ya, jauhilah. Ya. Kecuali kita tidak tahu, maka tidak apa. Nanti kita sadar, kita taubat. Kalau kita tahu, jauhilah. Karena satu syubhat menjerumuskan kita kepada yang haram. Satu dosa akan membawa kita terjerumus pada dosa yang lain. Itulah kehati-hatian. Kita tak makan itu kan insya Allah kita tidak mati. Pilihlah makanan yang aman. Wallahu a'lam. Ya. Ya, syukran Ustadz. Oke. Assalamualaikum. Ya, sebentar, Iya. Pak Manto. Ini ada, sorry, Pak Ustadz, ada yang resen. Linda, silakan. Iya, terima kasih Pak Sigit. Mohon maaf Pak Ustadz nggak buka kamera. Kalau saya mencoba mengamati dari menyambungkan dengan apa yang Ustadz sampaikan minggu lalu, sebetulnya ujian hidup itu kan ada dua ya, lewat kesenangan dan lewat kesulitan. Nah tadi Pak Ustadz memberikan ilustrasi yang kisah kalau ku tahu apa namanya, ternyata orang yang kehidupannya sulit itu lebih dapat tiket untuk masuk surga. Terus kalau orang kan sementara terutama di Agatis juga masih banyak sekali teman-teman yang masih dikasih kenikmatan banyak lah oleh Allah begitu ya. Kan kenikmatan tidak hanya dalam bentuk harta ya Pak Ustadz ya. Ada keluarga, ada anak cucu misalnya gitu ya. Yang apa namanya, ada sahabat yang kadang-kadang bisa bikin kita lalai juga gitu ya dari Allah. Apakah kemudian apa ya maksud saya, gimana tuh Pak Ustadz menghadapi ujian-ujian hidup yang dalam bentuk kesenangan? Menurut aku juga bukan hal yang mudah ya. Sabarnya itu bagaimana bentuk sabarnya? Ini Bunda, beneran nanya nih Pak Ustadz. beneran nanya, iya iyalah Bunda. Masa saya seudon, Bun? Eh, Tolong ya, jangan berlomba-lomba dalam kesusahan ya. Nah itu kan. Nanti dari materi Ustadz ini lalu kemudian berlomba-lomba dalam kesusahan. Jangan pula, karena kesusahan itu menjerumuskan orang pada kekufuran. Jadi ada kisah, jawabannya begini. Ada seorang sahabat Abu Bakar. Ini sahabat keren. Datang ke rumah sahabatnya Handola. Handola ini miskin, Abu Bakar tuh kaya. Nah, kita nggak biasa tuh yang kaya datang ke yang miskin. Mohon maaf lahir batin. Bukan di sana jauh, Bukan di di tempat sana. Agatis. Ya, gratis. Ada yang kaya datang ke yang miskin. Lalu kemudian ketika dia datang ke rumah Handola, Handola bilang, wahai Abu Bakar, Handola munafik. Maksudnya dirinya. Handola munafik. Abu Bakar bilang, subhanallah, apa yang kau katakan wahai saudara? Kok kau bilang munafik? Begini Abu Bakar, saya ini kalau di depan Nabi, itu saya seolah melihat neraka dan surga dengan mata saya. Sehingga saya baik kali. Tapi sudah lepas dari Nabi. Saya bersenang-senang dengan anak saya, dengan istri saya dan harta saya. Kata Abu Bakar, kalau begitu saya munafik juga. Karena lepas dari Rasulullah saya begitu juga. Maka datanglah keduanya kepada Rasulullah. Diceritakan apa yang mereka katakan berdua itu kepada Rasul. Apa jawaban Rasul? Rasulullah yang mulia mengatakan, jika keadaan kalian berdua selalu seperti ketika berada di sisiku, maka malaikat tak akan henti-hentinya mengucapkan selamat kepadamu baik di jalan maupun di tempat tidurmu. Tapi kata Abu Bakar, saatan kata Rasulullah, sesaat demi sesaat. Iya, kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat, kadang-kadang kuat, kadang-kadang setengah kuat, kadang-kadang seperempat kuat. Itu manusiawi. Dan Rasulullah mengatakan itu. Artinya apa? Artinya memang iman kita itu tidak selalu berada dalam taraf kebaikan. Kadang-kadang kita lupa. Makanya dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, yazidu wa yankus. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Begitu. Tapi saat kita mengalami itu, ayo kembali lagi kepada Allah. Ingat lagi kepada Allah. Oh iya, nikmat yang Allah kasih
Kalau dengan nikmat membawa saya ke neraka, alangkah durhakanya saya kepada Allah. Yang mereka dalam kesedihannya saja bisa membawa dia ke dalam surganya. Mestinya kalau dalam kesedihan dia membawa ke surga, saya yang mendapatkan kenikmatan. Mestinya lebih cepat ke surganya Allah. Karena saya bisa beramal lebih dengan harta saya. Saya bisa beramal lebih kuat dengan kesehatan saya lebih beramal lebih dengan ilmu saya. Kalau dia yang miskin bisa mempercepat dia ke dalam surganya, kalau dia yang tidak berilmu mendapatkan surganya lebih cepat, kalau dia yang tidak sehat mendapatkan surganya Allah lebih cepat karena kesabarannya, masa saya tidak menempuh jalan yang lain? Dengan ilmu saya gunakan untuk mempercepat saya ke surganya Allah. Dengan sehat saya akan gunakan untuk dekat kepada Allah, untuk mendapatkan tiket surganya. Dengan harta saya akan lebih mempercepat untuk dapat surganya dengan bersedekah. Gitu mestinya pandangannya Bunda. Masya Allah, barakallah. Iya, baik Pak Ustadz, makasih banyak Allahu Akbar. Cukup jelas, Bu Linda? banget ya, Oke, makasih. siap. Oke. Eh, Pak Arsa tadi mau ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup, Saya cukup. Ya, silakan Pak Arsa Pak. dulu. Setelah itu Pak Anies. Ya, makasih. Cukup. Saya cukup sedikit. Cukup. Oke, siap. Mandi. Silakan Pak Arsad. Panis. Pak Anies ya? Iya, Oke, Pak Pak Anies. Anies silakan. Nih, Terima kasih. sama-sama Assalamualaikum nomor warahmatullahi 10 soalnya nih. Pertama, ini Ustadz ada salam dari Ustadz Umar Mita. Kebetulan tanggal 6 kemarin kita ketemu di kondangan keluarga gitu. Kemarin saya udah titip ke Om Sigit ya. Itu Ustadz. Eh, yang saya tanyakan itu fenomena kesabaran saudara kita di Palestina saat ini, Ustadz. Sepertinya kok kesabarannya itu ujungnya itu nggak nyampe-nyampe dengan kondisi dunia yang seperti ini gitu Ustaz ya, dengan kekuatan Amerika konco-konconya, kemudian Zionis ya kan, apalagi terakhir serbuan ke Rafah ya, dan Menteri Pendidikan Palestina kemarin bilang bahwa sudah tidak ada murid di Gaza Ustaz. Nah, saya melihat ini kok fenomena ini kok seperti tiada ujung gitu Ustadz ya. Mungkin saya salah ya. Kira-kira bagaimana Ustadz melihat fenomena kesabaran dari saudara kita di Palestina? Mungkin gitu aja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah. Persoalan ini panjang. Umat Islam Palestina sudah mengalami duka ini sebegitu sangat lama. Kalau mereka tidak sabar, mungkin mereka bunuh diri. Mungkin mereka lari. Tapi sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Palestina, dalam waktu ratusan tahun, mereka tak pernah lari. Mereka tidak bunuh diri. Saya bisa bayangkan andai itu terjadi pada orang-orang kafir di Eropa sana yang tidak ada iman. Tidak tahu saya terjadi. Tapi orang Palestina terus bisa menata yang tak pernah berhenti sampai hari ini. Penghafal Quran lahir begitu banyak. Orang-orang bersemangat tak pernah berhenti. Ulama-ulama tak pernah selesai lahir dari sana. Saya melihat tak ada keraguan sama sekali atas kesabaran mereka. Tapi kita yang ada di luar Palestina, sejauh mana bentuk persaudaraan kita? Dan sejauh mana kita bisa membantu mereka dengan doa-doa kita. Bahkan jangan-jangan kita dalam sujud hanya berdoa untuk diri kita. Jangan-jangan kita hanya makan enak untuk diri kita. Mereka tak ragu saya akan kesabarannya. Karena perjalanan ini sudah sangat panjang. Mereka tak pernah putus asa. Harapannya tak pernah selesai. Andai kata itu terjadi pada orang-orang kafir sana, mungkin mereka gila, stres. Tapi tidak ada stres itu. Iya, hari ini cobaan itu besar, tapi ini sudah berulang-ulang. Nah, tinggal kita sekarang. Kalau saya tak pernah ragu dengan kesabaran mereka. Soal pertolongan Allah. Mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah? Inna nasrullahi qarib. Pertolongan Allah dekat.
Mereka dibutuhkan kesabaran. Kita juga sekarang ditanya. Saya justru khawatir nanti kita yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Apa yang sudah kau bantu buat saudaramu itu? Yang justru saya takutkan itu. Saya tidak takut dengan saudara saya di Palestina. Yang saya takut diri saya ketika nanti dituntut oleh Allah. Apa yang sudah kau beri untuk saudaramu itu? Apakah doamu hanya karena telah dipimpin dalam kesendirianmu kau tak berdoa? Itu justru yang saya takut. Saya tak pernah ragu dengan kesabaran saudara-saudara Palestinku. Yang saya khawatirkan justru diri saya. Insya Allah ya, insya Allah pertolongan Allah akan datang. Kita nggak pernah tahu. Wallahu a'lam. Anda nggak bisa jawab. Luar biasa Ustadz. Jadi merasa tertampar saya Ustadz. Memang betul apa yang sudah kita lakukan untuk teman-teman di Palestina. Dan kita berdoa kebanyakan karena dipimpin saat di masjid ya. Pada saat kita sholat di rumah sendiri, pada saat tahajud, apakah kita sempat berdoa untuk mereka. Satu tamparan yang luar biasa. Makasih Ustadz telah mengingatkan. Gimana Pak Anies? Sudah cukup jelas? Cukup Pak Sigit. Ya, Oke. mudah-mudahan kita juga diberikan empati yang sangat. Karena setiap saya lihat Palestina nangis saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, makasih. Apakah ada yang di belakang Mas Anies yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan, Ustadz. Kalau pekan depan kita masih membahas mengenai sabar, Ustadz, karena baru 3 poin ini atau bagaimana? Ya, Pak, berapa sebentar lagi ya insya Allah ya. Satu Oke, siap. Baiklah, insya Allah kita melanjutkan pekan depan mengenai sabar untuk poin-poin yang selanjutnya. Terima kasih saya sampaikan kepada Ustadz atas ilmu dan waktunya yang sudah diberikan pada kita semua, dan juga kepada Profesor Nani yang sudah menyediakan fasilitas Zoom dan menayangkan ayat-ayat Al-Quran, dan pada Bu Nita yang sudah membacakan terjemahannya, dan juga pada teman-teman semua yang sudah membuat diskusi ini menjadi sangat menarik. Baiklah, kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih sekali lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sigit, Nani. Ya, samanya. Terima kasih Makasih. Pak Ustadz. Terima Kasih. kasih banyak. Assalamualaikum. Sampai ketemu pekan Bagus depan banget ya, ya insya hari Allah. ini. Maaf lahir batin. Ustaznya bagus terus sebelum bagus banget, Masya Allah. Ya, luar biasa. Jadi teman-teman Makasih. tuh yang masih in possession, masuk surganya lebih cepet nih. Amin. Oh ya Allah, amin ya Allah. Oke, saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Masya Allah. Pamit juga ya. Ya. Teman-teman. Makasih ya. Waalaikumsalam. Masya Allah. Tabarakallah.